Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Tak bosan-bosannya kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur panjang. Selain itu juga Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar berupa iman dan Islam, yang mana patut kita syukurin dan menambahkan serta memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri dari kalian memperhatikan apa yang kalian kerjakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Salawat dan salam selalu dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang mendapatkan mukjizat paling besar, menjadi pembuka pintu surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang ini telah tersebar baik dari ustadz, kiai, ulama-ulama, dan para pendakwah lainnya. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan positif dalam kemajuan dakwah Islam. Kita semua patut senang atas semua itu. Namun, di balik itu semua terdapat suatu permasalahan yang sangat besar. Beberapa dari para pengikut para pendakwah tersebut bersikap fanatik terhadap yang diikutinya. Mereka selalu mengikuti perintah tanpa mengetahui dalil. Mereka selalu membela mati-matian guru mereka, walaupun seandainya yang guru mereka lakukan adalah suatu kebatilan. Sebenarnya permasalahan fanatik ini telah terjadi sejak dahulu kala, seperti yang terjadi terhadap 4 mazhab terkenal, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang mana para penganut mazhab tersebut beranggapan bahwa kebenaran hanya ada pada mazhab mereka dan selainnya adalah suatu kebatilan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh fanatik dari kalangan Hanafiyah yang berkata bahwa setiap ayat dan hadis yang bertentangan dengan pendapat mazhab kami maka harus diselewengkan maknanya dan dihapus hukumnya. Imam Adz-Dzahabi juga menceritakan bahwa Abu Abdillah Muhammad bin Fadl al-Farra pernah menjadi imam di satu masjid selama 60 tahun lamanya, yang mana ia adalah seorang penganut mazhab Syafi'i yang selalu melakukan kunut subuh. Lalu ketika imam diambil alih oleh seorang bermazhab Maliki, yang mana ia tidak melakukan kunut subuh, orang-orang pada keluar dari barisannya selain berkomentar, imam saat tersebut tidak becus. Begitulah mereka, orang-orang yang fanatik terhadap kelompoknya. Hati mereka telah tertutup dan tidak bisa menerima perbedaan pendapat dan merasa bahwa pendapat mereka yang paling benar. Mereka selalu mencela kelompok-kelompok lainnya dan membela mati-matian guru mereka, walaupun seandainya yang dilakukan guru mereka adalah suatu kesyirikan, suatu bid'ahan ataupun yang lainnya. Tentu saja ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekelompok laki-laki mencela kelompok lainnya, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik dari kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab ketika dipertanyakan permasalahan fanatik ini dan bersabda, da'auha fa innaha muntanah, tinggalkanlah karena sesungguhnya sikap fanatik itu adalah sikap yang busuk. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keluar dari yang telah Hatib sampaikan, permasalahan fanatik ini telah terjadi. Permasalahan fanatik ini telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah bagi para pelakunya, yang mana
Beberapa dari mereka apabila dikatakan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka malah menjawab, kiai atau ustaz kami berkata demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, innallaha samiun alim. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun berkata kepada orang-orang di zamannya, hampir saja kalian dulu jadi batu dari langit, karena ketika aku mengatakan Allah dan Rasulnya berkata demikian, kalian malah menjawab Umar dan Abu Bakar berkata demikian. Perkataan ini menunjukkan bahwa apabila seorang muslim telah mendapatkan penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka diharamkan baginya untuk meninggalkan hadis tersebut. Para ulama pun telah sepakat bahwa apabila seorang muslim mendapatkan penjelasan dari hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka haram hukumnya untuk meninggalkan hadis tersebut berdasarkan perkataan siapapun. Yang berkata adalah sahabat, tabi'in, ulama-ulama besar, kiai atau ustaz. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Nabi Musa hadir di tengah kalian dan kalian mengikutinya untuk meninggalkanku, sungguh kalian telah tersesat dari jalan yang lurus. Seandainya Musa hidup kembali dan ia menyumpai kenabianku, niscaya dia pasti mengikutiku. Lantas bagaimana bisa seorang muslim meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para kiai atau ustadz yang mana tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam? Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Contoh serta penjelasan yang telah Hatib sampaikan menunjukkan kepada kita dampak dari sifat fanatik ini. Yang mana para pelaku fanatik menutup mata dan hati mereka dari suatu kebenaran nyata. Menutup mata dan hati mereka dari suatu dalil yang sahih dan berpegang teguh dengan dalil yang rapuh. Mereka bahkan sampai rela mengubah suatu dalil untuk membela golongannya. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka sampai mewajibkan perkara taklid atau menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu teliti dalam menerima sesuatu. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijaakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Allah dan Rasul-Nya permasalahan fanatik ini telah sangat parah di zaman sekarang ini. Namun, mengapa kaum muslimin meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjadi fanatik terhadap ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai? Sungguh, ini semua bisa terjadi karena gulunya mereka kepada para kiai. Berlebihannya mereka dalam menghormati para ustadz yang mana keluar dari batasan yang telah disyariatkan oleh Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab, la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu dan janganlah kamu berkata kepada Allah kecuali sesuatu yang benar. Allah dan Rasulullah telah memperingatkan kita permasalahan gulu ini. Mewanti-wanti kita permasalahan gulu ini dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya, yang mana seperti diketahui oleh kita semua bahwa sifat gulu lah penyebab manusia melakukan kesyirikan untuk pertama kalinya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka membuat patung-patung dari orang soleh untuk menjadikan mereka sebagai pengingat, sebagai motivasi dalam beribadah. Namun dikarenakan gulu serta bisikan syaitan membuat mereka tersesat. Patung-patung yang mereka buat tidak hanya menjadi pengingat dalam beribadah, namun patung-patung tersebut malah menjadi sesuatu yang mereka ibadahi. Diketahui juga oleh kita semua bahwa sifat gulu juga lah menyebab manusia melakukan perpecahan, penyimpangnya ajaran-ajaran Islam, serta menjadi penyebab terciptanya para sufi, syiah, khawarij, dan lain sebagainya. Maka dari itu, para jamaah salat Jumat sekalian, jauhilah sifat fanatik ini, jauhilah sifat gulu ini agar kita semua dapat terlindung, agar umat Islam ini tidak terpecah belah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta, falidzalika usikum wa nafsi bittaqullah wa la'allakum tuflihun. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkara fanatik ini telah tersebar di seluruh umat muslim. Seperti tidak puas terhadap fanatik terhadap kelompok keagamaan, orang-orang sekarang malah fanatik terhadap kelompok kemaksiatan. Mereka membuat komunitas-komunitas yang mana komunitas tersebut mendukung para idola-idola mereka yang merupakan para pengumbar kemaksiatan.
Mereka menyebut komunitas mereka sebagai Wota, Bling, Wans, Banis, Army, dan lain sebagainya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, Almar'u man hibba, seorang itu bersama yang ia cintai. Apakah mereka mau jika dibangkitkan di hari akhir bersama para pengumbar kemaksiatan? Tentu saya tidak ada menginginkannya. Atas mengapa? Apabila dia katakan kepada mereka suatu pendapat, mereka tolak. Apabila diajak untuk kembali jalan lurus, mereka enggan. Apabila ada yang memberikan kritik, mereka tidak terima. Apabila ada yang keluar dari jalannya, mereka anggap menyimpang, membelot, munafik, dan lain sebagainya. Sungguh hati mereka telah tertutup dikarenakan sifat fanatiknya mereka kepada para idola-idola mereka. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka sampai rela menghambur-hamburkan hartanya, membuang-buang waktunya, menyanyiakan waktunya demi menyerupai dan mengikuti idola-idola mereka. Para Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa mengikuti suatu kaum maka ia termasuk ke dalamnya. Apakah mereka mau jika termasuk kaum para pengumbar kemaksiatan? Maka dari itu, jamaah salat Jumat sekalian, jauhilah sifat fanatik ini. Jauhilah sifat fanatik ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan belajar syiar-syiar Islam agar kita semua dapat selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita semua dapat terjauhkan dari sifat fanatik ini terhadap kelompok keagamaan, apalagi terhadap kelompok kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma abidnahum bi tanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Qimus shalah.